gini, ini juga satu peluang sebenarnya. Jadi tahun 2012 itu ada seorang ibu datang ke Bursa Efek Indonesia dan waktu itu membawa saham Unilever. Dan satu lembar saham Unilever dan tanya, saham saya masih laku nggak? Gitu kan. Akhirnya beliau cerita, beliau pegang saham Unilever ini dari masih lembaran berarti kan sebelum Skripes, tahun 93. Jadul lah ya. Jadul. Tahun 93 sampai 2012 pada saat itu waktu tanya ke kami. 18 tahun. 18 tahun ya. Beliau ini menyimpan saham itu. Beliau cerita dari hadiah ulang tahun perkawinan emasnya lah. Pada saat itu diberikan oleh suaminya. Masih hard copy ya berarti. Masih hard copy saham Unilever sebanyak 4 lot. Dulu satu lot 500 lembar. Jadi ibu-ibu ini ada 4 kali 500. 4 rim kertas. 4 rim kertas. Beratnya seperti itu kan ya. Dan karena nggak tahu beliau simpan di salah satu lemarinya, hilang. Dalam tanda kutip beliau lupa naruhnya di mana kertas itu. Beliau nggak tahu soalnya. Nah, tiba-tiba tahun 2012 beliau membutuhkan dana yang sangat besar pada saat itu dan bingung mencari dana dari mana. Akhirnya ketemu saham itu dan beliau tanya ke Bursa Efek Indonesia, saham saya pasti laku nggak? Kita semua kaget karena saham yang dipegang itu adalah Unilever. Perusahaannya nggak usah sampai 2012, sampai sekarang masih ada. Berapa sekarang Mas? Produknya masih satu slotnya berapa? Satu lot Unilever kan sempat stock split ya. Saat ini kemarin stock split di Januari 8.000, kemudian terkena pandemi gitu kan, turun sampai 5.000 dan sekarang sudah naik lagi lebih dari 8.000 dengan cepat ya. Nah, pada saat itu harga perolehannya tahun 93 beliau membeli satu lembarnya itu 23.600. 23.600. Iya, pada saat itu Unilever memang perusahaan yang luar biasa. Satu lotnya berarti harga perolehannya itu 11.800.000. Satu lot ya. Tapi karena Unilever adalah perusahaan yang sangat untung ya, kalau saya bilang logikanya sangat sederhana. Krisis maupun tidak krisis kan masyarakat Indonesia tetap mandi. Tetap membeli. Tetap pakai gosok gigi. Iya, betul. Kalau sampo saya nggak pakai, mohon maaf. Artinya kan semua produk itu dibeli oleh masyarakat. Nah, Unilever adalah perusahaan yang rajin membagikan dividen. Dia setahun sampai 3-4 kali bagi dividen. Dan di tahun 2012 pada saat mau dijual, yang tadinya 11.800.000 menjadi 1,5 miliar. 1,5 miliar dia punya 4 ya? Dia punya 4 tinggal dikali 4 ya. Ini manisnya. Biar kalian ngiler juga gitu loh. Betul. Nah, tanpa sadar beliau menyimpan harta karun nih. Ternyata harta karun tidak hanya di dasar lautan. Betul, bukan di dasar lemarinya ibu itu. Ternyata di lemari ibu. Ini cerita nyata ya, sungguh-sungguh. Nyata. Sungguh-sungguh. Nah, ini memang ibunya mungkin nggak nyananya, nggak menyangkanya. Iya, betul. Nah, kebetulan yang disimpan adalah saham Unilever. Yang perusahaannya masih ada sampai sekarang, produknya sampai sekarang dibeli oleh masyarakat. 11 juta jadi 1,4. 1,5? 1,5 ya? Iya. Itu nggak diapa-apain ya? Nggak diapa-apain. Dia nggak tahu. Mungkin kalau dia tahu malah justru udah hilang duluan karena naik sedikit dia jual. Betul. Iya. Mending apa dititipin kita aja nanti. Oke, terima kasih banyak Mas Irwan. Ini obrolan siang ini luar biasa. Ada sebelum kita closing ada satu pertanyaan dulu. Nah, Mas, cara milih emitennya gimana? Cara milih membelinya? Atau sesuai passion aja. Nah, kan kadang aku nggak suka ya. Lu ini keuntungannya besar, aku nggak suka. Idealis gitu. Ada kan yang tipe-tipe investor gitu ya. Pokoknya aku kalau nggak dia nggak beli saham. Gimana Mas? Ya banyak itu sama juga seperti wanita memilih pasangan hidup kan. Iya kan. Yang pertama dilihat adalah casingnya. Perusahaannya seperti apa tuh. Yang kedua adalah isi dompet, laporan keuangan. Perusahaan terus seperti apa. Kemudian ya bibit bobot bebet, struktur organisasinya seperti apa. Tapi kami sudah mempermudah di di program kami, kemudian di software kami juga nanti bisa di browsing perusahaan ini seperti apa. Contoh kita bisa memilih perusahaan emiten-emiten itu yang kita beli sahamnya melalui debt equity ratio umpamanya. Kalau debt equity ratio itu di bawah 100 berarti perusahaan ini sehat. Seperti itu. Nah, paling gampang banyak sekali sebenarnya analisa yang bisa mendasari itu. Baik fundamental maupun teknikal. Paling gampang ya belilah perusahaan yang kita beli produknya. Jadi kita udah percaya dengan itu. Kita percaya ya udah kita beli sahamnya juga. Tapi bisa jadi ya Mas ya karena intuisi mungkin kan dia punya ini jangan-jangan kayak Unilever tadi. Saya beli ini aja sekarang lah. Nah, gitu. Iya, bisa jadi ya. Bisa. Bebas saja. Ibu itu mungkin dia nggak tahu Unilever seperti apa.
Tapi ya tanpa sadar tiba-tiba dia mak betunduk kalau jadi miliuner kan gitu. Seperti teman saya Mas, besok mau dapat MM-an juga ini. Oh iya. Di samping saya ini. Ya, kita doakan ya kecipratan ya, biar buka apa rekening ya. Rekening efek. Kapan cairnya? Ada proyek negara yang beliaunya ini kena Mas ya, jadi ganti untung ya. Kita doakan segera ini ya terrealisasi ya. Udah ditunggu banyak teman soalnya. Oke, terima kasih Tribuners juga. Thank you sudah menyimak obrolan di program live streaming Bincang Bisnis siang menjelang sore bersama Mas Irfan. Beliau adalah kepala perwakilan Bursa Efek Indonesia Yogyakarta dan kantornya di sebelah Hotel Tentrem ya kalau di Jogja. Silahkan di browsing nanti ada. Kalau mau tanya-tanya ke sana silahkan. Kalau ke Instagram juga ada, website juga ada. Dan mungkin rangkuman intinya obrolan siang ini sama Mas Irfan adalah ikhtiar ya. Peluang bisnis itu terbuka ya. Selagi kita mau coba dan ada ketetapan hati, toh modalnya juga ya sangat terjangkau gitu. Ya. Dari situ kan nanti timbul orang nyebut ternyata aku passionnya ternyata juga ya gitu Mas ya. Iya, kita harus jadian sebenarnya. Ya, kita harus jadian. Kita sosialisasi dan edukasi sekarang, besok harus jadian. Jangan seperti Alfamart dan Indomaret yang selalu beriringan tanpa jadian. Harus jadian. Seperti itu. Oke. Itu tapi asalnya ada nggak sih kalau mereka? Ada. Ada juga. Ada. Silakan. Oke. Thank you Mas Irfan sekali lagi. Pokoknya sehat terus, semangat untuk teman-teman perwakilan BI di Yogyakarta. Nanti literasinya semoga bisa COD-nya ya kayak dulu ya. Kampus mana kampus ini, jadi lebih lebih chemistry-nya lebih dapat. Tapi sementara ini mungkin nanti ada kayak zoom gitu nggak sih Mas BI ngadain nggak sih? Oh pastinya. Yang tadinya kita tetap sosialisasi dan edukasi, cuman diganti aja jadi digital. Jadi daring sekarang. Silahkan nanti menyimak kelas-kelasnya, mungkin ada yang BI ngadain, ngundang Mas Irfan juga, atau perusahaan lain ngundang Mas Irfan. Oke, thank you sekali lagi dan jangan lupa juga saksikan terus program-program live streaming di Tribun Jogja. Kita ada banyak sekali program live streaming Mas. Ada Music Zone, ada Inspiring Beauty, ada bincang komunitas, ada bincang kesehatan, ada bincang dengan government dan sebagainya. Itu juga dalam rangka literasi informasi ya. Ada informasi yang bermanfaat kita sharing lewat program live streaming. Semoga pandemi segera berakhir ya. Kita doakan bareng. Oke, thank you sekali lagi teman-teman dari BI sama temennya ya Mas ya. Ya, thank you Mas. Dan Tribuners, thank you sudah menyimak live streaming Bincang Bisnis bersama Mas Irfan. Sekali lagi kita akan lanjutkan ke bincang bisnis selanjutnya. Semoga kita dikasih kesempatan lagi Mas ya untuk ngobrol lebih asik lagi. Dan jangan lupa kalau kalian penasaran langsung aja, jangan pikir panjang karena registrasinya online. Buka rekeningnya online, modalnya cuma 100.000, bisa beli saham yang 50 tadi Mas? 50 rupiah. 50 rupiah per lembar satu slot cuma 5.000. Thank you. Saya Yudha Kristiawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi. Thank you. Terima kasih. Thank you. Mas.